Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita bersama-sama berdiri. Kita akan membacakan doa kita pada kesempatan pagi hari. Bahwasannya pertolongan kita datangnya dari Dia Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya untuk selama-lamanya. Turunlah atas kalian anugerah dan sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Semua kita silakan untuk kembali. Dengan ujian pada kesempatan pagi hari ini akan dilakukan di Bukaria mengantarkannya kesempatan kita pada pimpinan ujian. Shalom, Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita kembali datang ke hadirat Tuhan. Kita menaikkan satu lagu pujian, masuk ke hadirat-Mu. Ku masuk ke hadirat
kami ingin rindu Bapa untuk memuji dan membesarkan nama-Mu, dan kami terlebih rindu Bapa untuk mendengarkan sabda-Mu. Terima kasih Bapa, kami percaya Bapa Engkau hadir di tengah kami Bapa. Kami mau serahkan kebahagiaan kami pada pagi hari ini, mulai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penolong jiwa kami. Haleluya. Amin. Tetap bagi berdiri. Ada sukacita? Puji Tuhan. Kita mau naikkan satu lagu pujian, angkatlah suara, nyanyi bagi Dia. Bersyukurlah. Oh
kita untuk mendengar firman Tuhan. Hanya Dia adalah Allah yang kita yang besar. Kita naikkan satu lagu pujian, Kau Allah yang besar. Kita mau siapkan hati kita. Pada subuh
Mari kita bersatu hati di dalam Tuhan. Ya Tuhan, hanya Engkau-lah Allah yang layak untuk kami puja. Engkau Allah yang besar, yang layak untuk kami puji dan hormat. Sungguh Tuhan, di dalam kehidupan kami ingin selalu belajar untuk menghormati akan kehadiran, melihat akan kebesaran di dalam setiap aspek kehidupan kami. Oleh karena kami menyadari bahwa di dalam setiap aspek kehidupan kami, di dalam setiap momen kehidupan kami, ada Tuhan yang selalu bertindak, ada Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kami. Baik di dalam kesadaran kami ataupun dalam ketidaksadaran kami untuk mengerti akan kehadiran, kami terus belajar dan belajar. Dan di sana pun Tuhan, kami juga percaya Allah yang besar itu terus bekerja atas kehidupan kami. Dan sebab itu Tuhan, pada pagi hari ini kami memohon belas kasih-Mu, kami memohon akan pertolongan-Mu di dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Karena kami mau Tuhan belajar dari firman-Mu, kami tidak mau firman itu berlalu begitu saja. Kami mau hidup dalam firman-Mu, kami mau Tuhan bersekutu dengan Engkau melalui firman-Mu. Bersekutu Tuhan, pimpinlah kami, tolonglah kami, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang siap untuk menyambut firman-Mu. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Ya, shalom Bapak Ibu. Di nama Tuhan kita boleh berjumpa kembali, kita boleh bersama-sama memikirkan satu tema kebenaran firman Tuhan yang berjudul bertumbuh di dalam Kristus. Bapak Ibu, ketika saya merenungkan firman Tuhan mengenai bertumbuh di dalam Kristus, ada hal yang kemudian saya sadari. Apa hal yang saya sadari itu? Hal yang saya sadari itu ialah semakin banyak orang, begitu ya. Semakin banyak orang, maka semakin pula banyak masalah. 2 orang aja bisa banyak masalahnya, begitu ya. Di dalam kehidupan rumah tangga, 2 orang aja kadang-kadang nggak selesai-selesai. Apalagi kalau banyak orang. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di dalam gereja Tuhan itu ada banyak orang yang diberikan karunia-karunia oleh Tuhan. Ada karunia untuk mengajar, ada karunia untuk bermain musik, ada karunia untuk memberikan senyuman, gitu ya, untuk menyambut tamu, gitu. Semua ada karunianya. Di dalam kehidupan kita, setiap kita punya karunia untuk melayani Tuhan. Tidak ada satu orang pun di tempat ini yang tidak punya karunia untuk melayani Tuhan. Biasanya ketika saya kuliah di counseling itu ada yang namanya spiritual gift atau kayak karunia rohani. Dan setiap orang ternyata itu punya karunia rohani. Lah, karunia rohani yang semakin banyak, gitu ya, yang semakin banyak terkadang bukan membangun tubuh Kristus, tapi kadang-kadang semakin banyak karunia di dalam gereja, orang itu mulai berlomba-lomba, siapakah karunia yang paling hebat, siapakah yang paling hebat dari satu dengan yang lain, siapa yang paling hebat, gitu. Jadi tidak selalu bahwa karunia Tuhan itu membawa pertumbuhan bagi gereja. Tidak selalu karunia itu mencerminkan kehidupan rohani seseorang. Sekali lagi, tidak selalu karunia rohani itu mencerminkan orang itu adalah seorang yang rohani. Apa maksudnya? Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Kita buka Alkitab kita di dalam Efesus. Efesus pasal yang keempat. Efesus 4 ayat 11 sampai 16. Bagi Bapak Ibu yang rumah ini juga yang ada di rumah, gitu ya, saya mengajak Bapak Ibu untuk menyimak Alkitabnya masing-masing dan saya akan membacakannya. Efesus pasal yang keempat ayat 11 sampai ke yang 16. Demikian firman Tuhan. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala
pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, di ayat yang ke-11 sampai yang ke-15 kalau kita mengamati itu isinya satu kalimat saja ternyata, gitu ya. Ada satu kalimat. Dari ayat 11 sampai 16 hanya berisi satu kalimat. Kalimat awalnya itu dikatakan begini: dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil dan seterusnya. Ayat yang ke-16 di kalimat yang kedua dikatakan daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Jadi kalau kita mengamati ayat yang ke-11 dan ke-16, kita menemukan pola yang sama, bahwa Dialah yang memberikan karunia-karunia kerasulan, Dia yang memberikan karunia kenabian, Dia yang memberikan karunia-karunia untuk mengajar dan lain-lain. Artinya semua karunia itu datangnya dari Tuhan. Semua karunia itu diharapkan bekerja sama. Jadi diharapkan semua karunia itu bekerja sama membawa sebuah pertumbuhan. Tetapi, begitu ya, ada tetapinya. Tetapi Alkitab justru mencatat sebaliknya, ada jemaat-jemaat yang memiliki karunia, dan karunia yang begitu banyak justru bukan membawa pertumbuhan, tapi membawa perselisihan. Karunia tidak selalu membawa pertumbuhan. Kenapa? Karena karunia Tuhan yang diberikan di dalam kehidupan kita, karunia itu hadir di dalam diri kita yang penuh dengan kelemahan. Jadi seringkali karunia itu, sekalipun karunia itu baik, tapi karunia itu hadir di dalam diri kita yang tidak baik. Hadir di dalam diri kita yang penuh dengan kelemahan, hadir di dalam diri kita yang penuh kekurangan. Sehingga karunia itu tidak bisa dimaksimalkan dengan baik. Karunia itu seringkali bukannya membangun yang lain, tapi seringkali menyakiti yang lain. Karunia untuk berbicara, terlalu banyak berbicara juga tidak baik. Karunia untuk berbicara itu baik pada dirinya sendiri, tetapi ketika hadir di dalam diri seseorang yang pengen dipuji, yang pengen dihormati, dia akan ngomong di mana-mana untuk mendapatkan perhatian. Sekalipun karunia untuk berbicara itu baik, karunia itu baik pada dirinya, tapi karunia itu hadir di dalam diri manusia yang penuh dengan kekurangan, pengen dihargai, pengen dihormati, pengen dilihat oleh orang lain, pengen diakui, begitu. Jadi karunia itu kemudian tidak menjadi hal yang kemudian membangun orang lain, justru menyakiti hati orang lain. Karunia untuk mengajar misalnya, karena pintar mengajar bisa merendahkan orang lain. Kenapa? Karena karunia untuk mengajar, gitu ya. Karunia untuk mengajar tanpa disertai yang namanya kasih, gitu ya. Karunia itu hanya karunia yang melukai orang lain. Jadi karunia itu tidak menjamin orang itu adalah orang yang benar-benar mengasihi Tuhan. Belum tentu. Tuhan bisa memakai siapapun. Tuhan bisa memberikan karunia kepada siapapun, bahkan kita orang itu tidak rohani sama sekali. Artinya apa? Artinya kita perlu mengoreksi diri kita. Karunia apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita? Dan apakah karunia itu kita pergunakan di dalam pembangunan tubuh Kristus? Atau sederhananya, apakah karuniaku itu menolong orang lain untuk bertumbuh di dalam Tuhan? Apakah karuniaku itu memberkati orang lain? Atau justru karuniaku itu menyakiti hati orang lain? Kalau karunia itu kemudian menyakiti hati orang lain, maka karunia itu seperti toksik, seperti racun yang bukan
bukan memberkati orang lain, itu menyakiti hati orang lain, kemudian membuat orang lain terluka. Karunia tanpa kasih itu toksik, itu racun. Jadi setiap kita memiliki karunia, kita perlu memikirkan seperti apa yang ada di dalam diri kita. Bahkan ada jemaat, salah satu kesaksian dari jemaat Korintus, begitu Bapak Ibu. Jemaat di Korintus itu orangnya keren-keren, gitu ya, keren-keren, penuh dengan karunia. Ada karunia rasulan, ada karunia nabi, ada karunia untuk mengadakan mujizat, ada karunia untuk berbahasa roh, ada karunia untuk menafsirkan bahasa roh, gitu. Ada banyak karunia. Tetapi apa yang terjadi dengan orang di Korintus? Mereka berlomba-lomba, gitu ya, berlomba-lomba untuk menunjukkan siapa yang paling hebat di antara mereka. Bahkan yang berbahasa roh kemudian ada di dalam gereja, kemudian mereka berbahasa roh dengan luar biasa, yang lain bingung, gitu kan? Jadi artinya apa? Karunia itu tidak selalu membangun orang lain. Padahal karunia tujuannya adalah membangun. Tapi di jemaat Korintus, karunia itu justru merusak. Karena jangan pikir kalau karunia itu pasti membangun, tidak. Karunia yang tidak pada tempatnya, yang tidak pada porsinya, itu justru merusak daripada membangun. Aneh sekali gitu ya. Tuhan memberikan karunia itu justru bisa merusak gerejanya. Kenapa? Karena karunia itu lagi hadir di dalam diri kita ini. Di dalam diri kita yang pengen dihargai, yang pengen dihormati dan lain-lain. Sehingga karunia itu tidak bisa maksimal di dalam diri kita. Karunia itu bukanlah karunia yang sungguh-sungguh kita sadari. Yang ada adalah karunia yang kemudian justru menyakiti orang lain. Jadi sekali lagi, semakin banyak orang dan semakin banyak karunia, justru realitanya lebih banyak masalah. Dan itu terbukti di dalam jemaat di Korintus. Mengapa demikian Bapak Ibu? Karena karunia itu sekali lagi hadir di dalam diri kita yang berdosa ini, hadir di dalam diri kita yang penuh dengan kekurangan. Oleh sebab itu ada kemudian keinginan karunia itu digunakan untuk show off, untuk menunjukkan kepada siapapun bahwa aku punya karunia. Kemudian orang yang kemudian karunia itu hadir di dalam diri yang terluka ini menyebabkan apa? Menyebabkan sikap yang seperti ini. Orang lain harus tahu kemampuan saya. Orang lain harus tahu posisi saya. Membuat orang itu ingin dianggap penting, tetapi tidak ingin menganggap orang lain itu penting. Suka didengarkan, tapi tidak suka mendengarkan. Suka berbicara, tapi tidak mau memberi telinga. Suka mengatur orang, tetapi tidak mau introspeksi diri. Merasa orang lain tidak lebih mengerti dari saya. Merasa saya harus mengatakan semua yang saya pikirkan tanpa memikirkan apa yang orang lain pikirkan. Lagi, merasa harus mengatakan semua yang dipikirkan tanpa memikirkan apa yang orang lain pikirkan. Saya sudah benar dan orang lain belum tentu mengerti. Bapak Ibu, karunia itu ternyata hadir di dalam diri kita yang terluka ini. Jadi kalau dikatakan di dalam Efesus pasal yang 4 ayat 11 tadi, dan ialah yang memberikan rasul-rasul, nabi-nabi dan pemberita-pemberita Injil, semua Tuhan berikan perangkat-perangkat, Tuhan berikan spiritual gift, anugerah, gitu ya. Tuhan berikan karunia spiritual untuk mengajar, bahkan untuk menyambut tamu, gitu, kolektan, kemudian semua itu karunia. Makanya ada namanya tes spiritual gift. Jadi dites gitu, cocoknya gimana sih pelayanannya? Tujuannya apa? Untuk memaksimalkan pelayanan itu sendiri, untuk membangun tubuh Kristus itu sendiri. Dan kalau kita membaca lebih dalam lagi di ayat 16 dikatakan begini, daripadanya lah seluruh tubuh, daripadanya lah semua karunia-karunia itu yang rapi, tersusun dan diikat menjadi satu di dalam pelayanan semua bagiannya. Bapak Ibu sekalian, problemnya gitu ya, ketika banyak karunia justru nggak teratur. Ketika banyak karunia semakin sulit diatur, semakin tidak teratur. Kenapa? Karena aneh sekali.
Di dalam bagian-bagian tubuh kita, gitu ya, ada kepala, ada tangan, ada kaki. Problemnya, kenapa jadi konflik di dalam gereja? Kenapa ada konflik di dalam gereja? Kenapa semakin banyak karunia justru lebih banyak menghasilkan konflik? Karena ada satu kepala, gitu ya, dan ada tangan, ada dua kaki, ada dua tangan, ada organ-organ tubuh kita, gitu ya. Problemnya begini. Problemnya semua organ tubuh kita itu pengen jadi kepala, gitu. Tangan pengen jadi kepala, gitu ya. Jalan sendiri, ngatur sendiri, gitu. Tangan pengen mempengaruhi semuanya, gitu. Kaki pengen mempengaruhi semuanya, telinga pengen mempengaruhi semuanya, mulut pengen mempengaruhi semuanya. Semua pengen jadi kepala. Ketika semua bagian tubuh itu pengen jadi kepala, Bapak Ibu bisa bayangkan ini badan mau kemana, gitu. Kalau boleh kaki jalan sendiri, itu badannya ditinggal, gitu ya. Kalau boleh tangannya ditinggal, itu kaki aja yang jalan, gitu. Artinya apa? Konflik itu bisa terjadi ketika karunia-karunia itu tidak ditempatkan dalam posisi yang benar. Akibatnya apa? Semua bagian tubuh Kristus, semua yang diberikan karunia pengen jadi kepala satu dari yang lain. Pengen lebih menonjol, pengen lebih mengatur, nggak peduli dengan apa yang orang lain pikirkan, nggak peduli dengan apa yang orang lain rasakan. Karena semuanya pengen jadi kepala. Maka jadi konflik. Ketika kami di dalam bincang keluarga membahas tentang keluarga, gitu ya, dua orang suami istri, gitu. Dalam perbincangan keluarga kami mencoba untuk menganalisis gitu, permasalahan keluarga. Dua orang aja, masalahnya nggak selesai, Bapak Ibu. Apalagi kalau semua bagian-bagian tubuh di dalam gereja pengen jadi kepala, kita bisa bayangkan 100 orang, maka 100 juga kepribadian. 100 orang, bisa 100 model-model spiritual gift-nya. Artinya setiap orang punya spiritual gift dengan porsi yang berbeda-beda. Nah, ini yang benar menjadi konflik, gitu. Kemudian yang menjadi konflik di dalam gereja. Kan semuanya pengen jadi kepala. Dua aja nggak selesai, apalagi banyak. Sana ngomong, gitu ya. Sana ngomong lagi, belakang ngomong, gitu, sambil ngomong, gitu. Saya dengerin pusing jadinya, gitu. Mau pengen A, mau pengen B, semua pengen C, saya punya mana, gitu kan? Karena semuanya pengen jadi kepala, semuanya pengen didengarkan, semuanya pengen show. Nah, tapi tidak ada di gereja ini, jadi kan aman, kan ya? Tidak ada. Tapi kita bisa melihat bahwa konflik itu muncul ketika ada, gitu ya, ada satu kepala yang harusnya mengatur seluruh bagian tubuh, nyatanya semuanya pengen jadi kepala. Nah, padahal Tuhan bilang apa? Tuhan bilang daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu pelayanan. Tapi ternyata tidak begitu. Ada banyak gereja yang kemudian juga pecah akibat punya kepentingan sendiri-sendiri. Oh, saya mulai berbeda, saya bikin sendiri. Oh, saya tidak cocok, saya bikin sendiri. Lalu apa, Bapak Ibu? Kalau kita membaca dengan lebih teliti lagi di pasal di ayat yang ke-11 sampai yang ke-15, di satu kalimat itu diakhiri dengan kata begini. Ayat 15 diakhiri dengan satu frase gitu ya, atau satu kalimat pendek. Oh, bagian-bagian akhirnya itu saja. Bisa kami sarankan begini. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh. Ada satu hal yang tidak mungkin ditinggalkan, yaitu kasih. Maka di ayat 16 diulangi lagi, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Ada satu yang tidak bisa ditinggalkan ketika setiap orang itu punya kemampuan, setiap orang punya spiritual gift. Ada satu pengikat yang tidak bisa ditinggalkan, yaitu kasih. Kasih itu yang tidak mungkin ditinggalkan. Coba kita melihat di dalam 1 Korintus 13. 1 Korintus 13 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Saya bacakan bagi kita semua. 1 Korintus 13 ayat yang pertama sampai yang ketiga dikatakan begini. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Ini keren.
Satu bahasa. Di sini dikatakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, karunia kenabian, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Ini keren. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Tuhan demikian. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun, tidak ada faedahnya bagiku. Artinya apa Bapak Ibu? Semua karunia, semua berkat Tuhan yang Tuhan berikan tanpa kasih, di sana dikatakan itu seperti gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Maka tanpa kasih, pengetahuan itu menjadi toksik. Pengetahuan itu menjadi toksik, menjadi racun. Tanpa kasih, pengetahuan menjadi racun. Intelektual itu menjadi racun yang merusak orang lain. Tanpa kasih, kemampuan kita untuk berbicara merusak orang lain. Tanpa kasih, kemampuan kita berpikir bisa merusak orang lain daripada membuat orang lain bertumbuh. Jadi tanpa kasih, semua yang kita miliki, semua pengetahuan, bahkan semua spiritual gift, karunia-karunia rohani, tanpa kasih itu toksik, itu racun. Bukan membangun, tapi merusak. Sekalipun itu karunia, orang bisa mengadakan mujizat, begitu ya. Karunia mengadakan mujizat kita percaya masih ada. Tetapi aneh sekali bahwa Alkitab menyaksikan Tuhan Yesus ketika melakukan mujizat kalau bisa tidak dilihat oleh orang lain. Sekarang ada begitu banyak orang-orang yang mengadakan mujizat dengan tujuan-tujuan komersil. Ada yang mengatakan ini mujarab lah, begitu, udah kayak batu begitu kan, baca mantra begitu. Ada banyak sekali kemudian orang menggunakan karunia itu bahkan untuk menarik jemaat-jemaat yang ya jemaat orang lain bahkan sampai begitu. Dengan karunianya. Bahkan aneh sekali, beberapa waktu yang lalu kami membahas di dalam pendalaman Alkitab ketika Tuhan Yesus itu menyembuhkan seorang yang tuli dan seorang yang bisu. Tuhan mengajak dia menjauh dari keramaian dan kemudian dia menyembuhkannya. Tuhan tidak kemudian dinaikkan di dalam panggung begitu, kemudian didoakan, ditengking-tengking, kemudian terus. Aneh sekali bahwa karunia itu sering kali gitu ya, bukan hadir di dalam jiwa yang matang, tapi di dalam jiwa yang mentah, yang pengen show, yang lebih pengen untuk dilihat. Saudara, di mana kita menemukan orang yang mendapatkan mujizat dan dia dilakukan di rumah dan tidak boleh ada yang tahu? Bukankah kalau bisa kemudian diramaikan begitu? Artinya apa? Artinya karunia itu hadir di dalam jiwa yang kayak gitu. Makanya karunia tanpa kasih itu toksik. Karunia tanpa kasih toksik, itu racun. Kemampuan untuk mengajar, kemampuan untuk bernubuat, kemampuan untuk semua yang Tuhan kasih tanpa kasih sekali lagi toksik. Tidak ada yang kemudian membangun orang, hanya membangun dirinya sendiri untuk memuaskan dirinya sendiri bahwa aku punya sesuatu yang bisa saya banggakan. Nah, pertanyaannya kemudian berlanjut, kasih yang seperti apa kalau begitu? Coba Bapak Ibu kita melihat di dalam 1 Yohanes 1 Yohanes pasal 4. Kita sedikit jalan-jalan gitu Bapak Ibu ya. 1 Yohanes 4, 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-7 dan 8. Ya, 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang
ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Maka kenapa karunia tanpa kasih itu toksik? Karena karunia itu tidak dituntun oleh Allah sendiri dalam dirinya. Karunia itu dituntun oleh kelemahan-kelemahan. Karunia untuk berbicara, karunia untuk mengajar bisa dituntun oleh kelemahan-kelemahannya. Misalnya kelemahan untuk dihargai, maka dia akan ngomong banyak sekali supaya orang tahu bahwa dirinya keren gitu. Supaya orang tahu bahwa dirinya hebat. Karena karunia tidak selalu dituntun oleh kasih Allah, oleh kasih agape. Seringkali karunia dituntun oleh kelemahan kita. Karunia yang dituntun oleh kelemahan. Karunia yang dituntun oleh rasa benci. Karunia yang dituntun oleh iri hati. Itu toksik, itu racun. Maka karunia harus dituntun oleh kasih. Kasih, gitu ya. Kasih yang agape adalah perwujudan dari Allah yang ada dalam diri kita sendiri. Kasih agape itu adalah kasih sederhananya begini. Kita lihat dulu aja. 1 Yohanes 4 tadi ayat 78 sudah kita baca, 9-10 deh kita terusin supaya kita lebih melihat kasih yang agape itu seperti apa. Kita baca 1 Yohanes 4, 9 dan 10. Kita lanjutkan bacaan kita. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Satu frase lagi saya bilang ini. Tetapi Allah yang telah mengasihi kita, gitu ya, bukan kita yang mengasihi Allah. Jadi kasih yang agape itu adalah kasih yang Allah berikan, bukan respon kita. Oh aku kemudian kasih agape itu muncul dari Bapak Ibu. Kasih agape itu bukan kasih yang diajarkan oleh orang tua kita. Oh kalau dia salah kemudian tidak maafin deh. Itu kasih yang biasa, kasih yang diajarkan oleh semua orang. Tuhan mau kita mengalami kasih. Kasih apa? Kasih di mana Allah telah mengasihi kita terlebih dahulu. Saya masih ingat salah satu dosen saya, dosen psikologi ketika saya kuliah di Semarang. Dia mengatakan begini, diri kita itu seperti gelas gitu ya, seperti gelas. Dan kasih itu tidak muncul dari air, itu tidak muncul dari gelas gitu ya. Gelas tidak bisa menghasilkan air, tetapi gelas bisa menjadi wadah untuk air. Nah, air itu adalah gambaran kasih yang kemudian diberikan di dalam gelas. Sehingga ketika kita mempunyai air yang kita sebut dengan kasih itu, maka kita bisa membagikan untuk orang lain. Tetapi gelas pada dirinya sendiri gitu ya, gelas itu sendiri tidak bisa menghasilkan air kecuali diberikan, kecuali dituang ke dalamnya. Artinya apa? Artinya bahwa kita perlu kasih yang agape, kita perlu mengalami kasih Allah terlebih dahulu. Mengalami kehadiran kasih Allah itu menjadi kunci utama. Kenapa? Kita perlu mengalami kehadiran kasih Allah yang memulihkan luka kita. Mengalami kehadiran kasih Allah yang memulihkan diri kita yang terluka. Ini menjadi hal yang sangat utama supaya tidak terjadi yang namanya konflik, entah bahkan di dalam keluarga, bahkan di dalam gereja. Kasih Allah itu harus hadir di dalam diri yang terluka. Bapak Ibu, satu kali saya pernah cerita di tempat ini gitu. Saya punya keluarga itu yang istilahnya dysfunctional, yang kurang berfungsi. Papa saya itu luar biasa galaknya. Hampir setiap hari saya kena pukul dari papa. Dari terakhir saya dipukul papa itu kelas 3 SMP. Bukan dipukul, sudah tahu dipancal begitu. Dipancal itu gini. Nah, kayak gitu. Itu namanya dipancal. Itu terakhir kelas 3 SMP. Dari saya kecil gitu, saya punya luka batin yang begitu dalam sekali. Saya paling suka kalau papa saya itu nggak di rumah. Saya suka kalau papa saya itu kerja gitu. Kalau papa saya kerja, saya merdeka gitu. Bareng sama adik-adik, bareng mama merdeka.
pergi lagi, nah gitu. Senang kalau pergi. Karena kalau nggak ada papa rasanya hidup damai. Ya. Kalau ada papa hidupnya nggak jadi damai. Isinya perang, kata Yuda setiap hari katanya. Saya tumbuh dalam keluarga yang seperti itu. Saya tumbuh di dalam kebencian. Saya tumbuh di dalam keluarga yang butuh akan kasih sayang dari orang tua, butuh kasih sayang dari seorang figur ayah. Sampai saya pikir begitu, lebih baik kalau saya tidak punya papa daripada punya papa. Itu yang saya pikirkan. Setidaknya sampai kelas 2 SMA. Sampai akhirnya ketika saya SMA, saya pergi di rumah kakak saya tidak lagi tinggal sama orang tua, saya tinggal di rumah kakak saya yang seorang pendeta begitu. Kakak dari anaknya Budi, gitu. Jadi bukan kakak kandung gitu, dari anaknya Budi yang kemudian menikah dapat menantu dia pendeta. Saya tinggal di salah satu gereja itu. Kemudian ketika saya hadir di gereja itu, saya tinggal di gereja itu, ada hal yang biasa saya lakukan, yaitu setiap pagi dari jam 4:30 sampai jam 5:30 saya bisa berdoa pribadi di gereja. Saya berdoa pribadi, saya bergumul, saya menggumulkan, saya berusaha sekali untuk pengen mengasihi papa, tapi tidak bisa Bapak Ibu. Kebencian saya lebih besar daripada kasih yang saya miliki. Saya lebih benci papa. Lebih baik saya mengutuki daripada mengasihi. Lebih baik saya kehilangan papa daripada hadir seorang papa. Itu yang saya pikirkan. Kelas 2 di akhir-akhir semester begitu ya, di dalam pergumulan itu ada satu momen yang mengubahkan kehidupan kita, mengubahkan kehidupan saya. Ada satu kali ketika saya berdoa, saya menangis di hadapan Tuhan, saya ingin mengasihi papa. Bapak Ibu, ada satu hal yang tidak dapat rasanya untuk saya bisa jelaskan itu begini. Ketika saya bergumul, saya bilang Tuhan, saya mau mengasihi, tapi saya tidak bisa. Saya bergumul. Pada satu titik saya mengalami kasih yang tidak bisa saya jelaskan. Kasih yang tidak bisa saya jelaskan. Satu kali Bapak Ibu, ketika saya sedang menangis, itu saya merasa ada sesuatu yang begitu luar biasa, ada sesuatu yang begitu hangat sekali, ada sesuatu yang begitu lembut sekali, seolah-olah luka yang menganga penuh dengan nanah itu seolah-olah kemudian ditutupin pelan-pelan begitu. Ditutupin pelan-pelan. Itu adalah momen perjumpaan yang terus saya ingat sampai sekarang. Di momen itulah Tuhan memulihkan kehidupan saya. Di sanalah saya tahu ada Tuhan yang masih mengasihi saya. Ada Tuhan yang memulihkan kehidupan saya. Ada Tuhan yang lebih mengasihi saya daripada siapapun. Rasanya ada sesuatu yang kayak menyentuh dengan begitu lembut dan begitu hangat. Di sanalah saya merasakan pemulihan. Saya tahu saya dikasihi oleh Tuhan. Saya tahu saya dicintai oleh Tuhan. Saya tahu Tuhan mengasihi saya lebih daripada siapapun. Saya mengalami perjumpaan, saya mengalami kehadiran kasih Allah itu. Dan di momen setelah itu, setengah tahun setelah itu, saya ketemu sama bapak saya. Saya berani ketemu, dulu berani gitu. Saya berani bilang sama bapak. Dari kecil papa pukulin saya, habis ini saya cerita semuanya, saya kan sakit hati. Bahkan saya pernah berpikir begitu, lebih baik papa tidak ada daripada papa. Saya bilang papa. Tapi tahu kan bapak, beberapa waktu yang lalu saya ceritakan pengalaman itu. Dan mulai sekarang, papa adalah papa yang terbaik. Papa adalah papa. Saya tidak mau kehilangan papa. Saya cerita kepada papa, pada papa saya gitu. Kalau dulu boro-boro cerita, lihat wajah Mirna takut begitu. Dia wajahnya bukan hanya takut, cemok begitu, enak begitu. Tapi setelah momen kejadian itu, saya bisa melihat papa dengan kasih Tuhan. Kita tidak bisa melihat orang yang kita benci dengan kasih kita. Kita tidak bisa memberikan pengampunan dengan kasih kita. Kita butuh mengalami pengampunan Tuhan terlebih dahulu. Kita butuh mengalami kasih Tuhan terlebih dahulu. Baru kita bisa melihat orang lain dengan kasih. Kalau tidak pernah mungkin. Tidak akan mungkin kita bisa mengasihi orang lain tanpa kasih yang dari Tuhan. It's impossible. Tidak mungkin. Kasih seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-10, bukan kita yang mengasihi Allah,
tetapi Allah yang mengasihi kita. Itu prinsip Bapak Ibu. Bukan kita yang mengasihi Allah, Allah yang mengasihi kita terlebih dahulu. Dan kasih Allah yang diberikan kepada saudara, itulah kasih yang diberikan kepada orang lain. Tanpa kasih yang seperti itu, kasih kita hanya kasih dalam permukaan. Tapi kasih yang kita alami bersama dengan Tuhan, itu adalah kasih yang agape. Mau tidak kita memberikan kasih yang agape bagi suami kita, bagi istri kita, bagi anak-anak kita? Mau tidak kita mengasihi mereka dengan kasih yang Tuhan berikan, dengan kasih yang kita alami bersama dengan Tuhan? Karena itu yang Tuhan inginkan. Maka kalau kita kembali bagian ayat yang tadi, Tuhan memberikan karunia-karunia yang berbeda-beda. Sederhananya Tuhan itu memberikan karunia untuk suami dan istri itu berbeda, Bapak Ibu. Ada nggak yang semuanya sama? Tidak, saya. Selama saya ikut biar konseling begitu, saya tidak menemukan satu orang pun yang karunianya sama, yang bahkan karakternya sama, kepribadiannya sama. Tidak ada. Beda kok. Tahu mau diikat dengan apa? Mau diikat dengan janji nikah, begitu? Mau diikat dengan apa? Alkitab menawarkan kepada kita, bahkan menegaskan kepada kita, alamilah kehadiran kasih Allah di dalam diri kita. Alami kehadiran kasih Allah, alami cinta Tuhan. Dan dari cinta Tuhan yang kita alami itu, kita bisa memberikan kepada orang yang kita kasih. Kita bisa memberikan kepada orang, bahkan yang kita benci sekalipun. Kita bisa menemukan ruang untuk mengasihi sekalipun, begitu ya. Kita tidak suka dengan orang. Hanya melalui kasih Allah. Kasih yang bisa dikatakan bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang mengasihi. Kasih ini loh yang Tuhan inginkan. Dan kasih inilah yang kemudian muncul di Efesus pasal yang keempat ayat 11 dan 11 sampai 16. Kalau mau bertumbuh di dalam kasih seperti tema kita hari ini, kalau mau bertumbuh di dalam Kristus gitu ya, tanpa kasih tidak ada pertumbuhan. Yang ada satunya lari ke sana, satunya lari ke sana, pasti terjadi. Melihat kembali di dalam sebentar lagi Ibu ya. Kita lihat sedikit lagi di dalam 1 Korintus 13 tadi. Coba kita kembali sedikit lagi. Kita masuk ke ayat yang keempat, yang kelima, 6, dan kemudian 7. 1 Korintus 13 ayat yang keempat, 5, 6, dan 7. Nah, setelah kita tahu kasih itu berasal dari mana, kasih itu yang agape itu hadirnya seperti apa, sekarang kita mau melihat kasih itu bentuknya seperti apa. Saudara, bentuk itu harus bersumber dari Dia, begitu ya. Kalau di sini bisa dikatakan kasih itu sabar, orang bisa sabar tanpa kasih agape. Tapi kita sudah tahu bahwa kasih agape lah yang perlu kita, yang harus kita inginkan. Mari kita membacanya. 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-4 sampai yang ke-7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Memegahkan diri karena punya kemampuan. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Sekali lagi, tanpa kasih karunia itu mencari keuntungan diri sendiri, self-centered. Ia tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, karena hadirnya kasih, hadirnya juga pengampunan itu. Ia tidak bersuka cita, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Jadi ini bisa dikatakan senang lihat orang lain susah, susah lihat orang lain senang. Nah, kayak gitu. Jadi ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Bapak Ibu, ada satu yang saya selalu ingat, ada salah satu dosen konseling saya, gitu. Dia dosen konseling S3, gitu ya. Dia orang yang luar biasa, saya kagumi. Tapi satu ketika waktu ulang tahun itu dia bilang begini. Dia minta kepada semua para dosen dan para mahasiswa, dia bilang begini, tolong doakan saya supaya saya itu menjadi orang yang senang, gitu ya, melihat orang lain senang, gitu ya, senang melihat orang lain senang, gitu.
Ternyata itu sudah gampang Bapak Ibu. Ini seorang dosen, tahun setelahnya bergumul dengan dirinya. Dia cuma pengen didoakan begitu. Supaya saya senang kalau lihat orang lain senang. Karena kalau kita bisa lihat orang lain susah, bukan? Kita lebih hebat dari yang lain. Senang lihat orang lain senang. Bergembira dengan orang yang bergembira. Berduka dengan orang lain yang berduka. Ternyata tidak sesimpel itu gitu. Ketika saya mendengarkan dosen saya itu saya kaget gitu. Wah, kok kayak gitu ya? Gitu. Tapi saya pikir benar juga ya. Kita ini susah gitu, lihat orang lain senang gitu. Dan senang lihat orang lain susah gitu. Mari kita belajar senang lihat orang lain senang gitu ya. Hanya dengan kasih. Karena tidak mungkin Bapak Ibu. Kalau tidak dimampukan oleh kasih Tuhan, kita lihat orang lain sukses begitu, kenapa tidak aku? Kenapa tidak aku? Kalau sama-sama diberikan karunia pun begitu. Kalau bisa aku di atasnya sedikit aja. Sambil baik Siti, gitu ya. Siti ayo, maju bisa maju waduh. Gitu. Kalau bisa jangan sama. Bapak Ibu, mari kita mengalami kehadiran kasih Allah. Tanpa kehadiran kasih Allah, semua organ kita, gitu ya. Semua organ itu menunjukkan entah dalam keluarga, entah dalam gereja, semuanya akan menjadi kepala. Jadi mari kita ikat semuanya itu dengan kasih. Itu tidak bisa dihindari Bapak Ibu. Semua pengen jadi kepala itu tidak bisa dihindari. Istri pengen A, suami pengen B, mau diikat dengan apa? Tuhan menawarkan kepada kita, ikatlah dengan kasih. Ikatlah dengan kasih itu. Karena nyatanya semua orang ingin jadi kepala. Dan siapa yang mau jadi ekor? Tidak ada satu. Bahkan pendeta pun kalau berdoa supaya kamu jadi kepala dan tidak menjadi ekor, gitu kan? Iya lah. Semua ingin jadi kepala, gitu. Semua ingin menang dewek, semua ingin jadi hebat sendiri. Ada yang mau kalah dengan? Tidak ada. Kalau sudah ada yang mau kalah, mau diikat dengan apa? Dengan kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu tidak cemburu. Kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan. Ia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan dan bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu. Hanya dengan itu dimungkinkan persatuan. Hanya dengan itu dimungkinkan ikatan yang kokoh. Berasal dari mana? Kasih itu dari Allah. Sekali lagi, kasih itu dari Allah, bukan dari diri kita sendiri. Mari kita mengalami kehadiran kasih Allah. Karena dengan kita mengalami kehadiran kasih Allah, kita juga menghadirkan kasih dalam diri orang lain, menghadirkan kasih di dalam keluarga kita. Tema besar kita maturity in Christ, dewasa di dalam Kristus. Tanpa kasih, dewasa berkehendak begitu, dewasa pemikirannya, dewasa di dalam banyak hal itu tidak selalu menunjukkan kedewasaan itu berasal dari kasih Kristus. Dalam ilmu psikologi ada banyak yang membuat orang menjadi dewasa. Tetapi Alkitab sekali lagi katakan, sekalipun kita menjadi orang yang berpengetahuan tanpa kasih yang agape, itu seperti gong yang berkumandang, tidak ada gunanya. Jadi inilah yang Tuhan inginkan, milikilah kasih dan berikan kasih pada orang lain, sehingga orang lain bertumbuh, aku juga bertumbuh. Kalau prinsip dari gereja kita itu, aku bertumbuh, keluargaku bertumbuh, gerejaku bertumbuh. Kalau aku yang bertumbuh, masa kita tidak mau keluarga kita juga bertumbuh? Kalau saya bertumbuh di hadapan Tuhan, masa kita tidak membawa keluarga kita bertumbuh? Masa kita tidak membawa gereja kita juga bertumbuh? Mari bertumbuh bersama-sama. Saya, keluarga saya, dan gereja Tuhan, kita sama-sama bertumbuh. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Kau memberikan kasih kepada kami. Karena Kau menyatakan kasih-Mu kepada kami, kasih yang membekali kami, yang memungkinkan kami untuk peduli kepada orang lain, yang memungkinkan kami untuk melihat pertumbuhan orang lain, yang membuka luka-luka kehidupan kami, bahkan yang membalut luka-luka kehidupan kami. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar itu Tuhan. Terima kasih karena Kau telah terlebih dahulu mengasihi kami. Karena kami tahu kami tidak bisa mengasihi orang lain dengan kasih kami sendiri. Kasih kami begitu terbatas. Kasih kami lebih banyak di permukaan. Tapi kami mau dipulihkan hati kami Tuhan. Kami mau memulihkan hati kami.
sehingga kami memandang suami kami, memandang istri kami, memandang keluarga kami memandangnya dengan kasih Kristus. Kami memandang orang lain dengan kasih Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk anugerah yang terbesar yang Tuhan berikan, yaitu kasih sebagai lambang kehadiran, sebagai pernyataan kehadiran dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan mengalami kehadiran kasih, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang terus mengasihi Tuhan, mengasihi keluarga, mengasihi orang lain. Terima kasih Tuhan. Demi Kristus Yesus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian Bapak Ibu sekalian, pemberitaan firman Tuhan pada kesempatan hari ini oleh Petrus Nomo hanya demi berkat bagi kita semua dan Tuhan memberkati hamba-Nya dengan puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mengakhiri pada kesempatan hari ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan kualitas pekerjaan kita. Saudara-saudara sekalian, pada hari Selasa ada dalam kitab, dan kali ini akan membahas Markus pasal 8 ayat 1-26 dari saudara Petrus Purnomo dengan Bapak Penampilan Indra Wianto Selasa depan tanggal 19 Januari pada pukul 5:30 isyarat secara langsung dari dalam harapan. Kemudian pada Rabu pada Kamanitan dari saudara Indra Wianto khusus di bawah Komanita pada Jumat pada pukul 4:30 sore. Kemudian pada hari Rabu malamnya ada bincang keluarga. Kali ini akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan seputar tentang pernikahan secara Kristiani, dan akan dilayani oleh Pendeta Suraswati bersama-sama dengan tim pada Rabu datang pukul 5:30 sore. Kita akan merupakan ibadah secara online dan sampaikan ini kepada saudara-saudara dan bisa membukanya dan saudara bisa mempelajari bersama-sama bagaimana kehidupan seputar pernikahan secara Kristiani. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dalam rangka masa PSBB ini kita Surabaya sampai pada tanggal 25 Januari, maka kita memperhatikan, kita perlu mengedukasi dalam masa PSBB ini bagaimana kita beribadah. Jadi sekalian yang sudah beribadah tetap memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Juga kehadiran ibadah kita tidak lebih dari 50%. Ya. Kita bersyukur kita tetap dapat beribadah di tempat ini, dan juga saudara perhatikan hal yang berkaitan dengan kesehatan diri kita. Memang masih dalam masa pandemi, pemerintah Kota Surabaya memberikan masa PSBB sampai tanggal 25 Januari. Kiranya jadi perhatian kita bersama-sama. Juga perlu perhatikan adalah bagi saudara yang sakit, perlu apa batuk, jangan memaksakan diri untuk beribadah. Kita bisa beribadah di rumah masing-masing, dan tentunya kita juga membagikan link ibadah kepada saudara, kita bisa beribadah di rumah masing-masing. Juga bagi anak-anak orang tua selanjut usia juga dilarang bisa beribadah lebih lanjut. Ya, diperhatikan tentang protokol kesehatan juga. Dalam beribadah kita bisa memuliakan Tuhan. Puji Tuhan. Sekarang kita bersama-sama memberikan bersama kita akan satu pujian bersama-sama besar anugerah. Sekarang tugas bisa masuk depan
dan memimpin ibadah kami pada kesempatan pagi hari ini. Tuhan tolonglah kami, jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini. Semakin hari kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan, semakin dewasa di dalam Tuhan, di dalam iman kami, pengetahuan kami, kedewasaan rohani kami. Hari demi hari semakin bertumbuh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman pagi hari ini, memberkati Saudara Petrus Purnomo, Saudara Melani, yang akan menolong memperkenalkan lebih lanjut, nama dipermuliakan. Berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan dan juga memberkati setiap kami semua, baik hadir di tempat ini maupun mereka beribadah di rumah masing-masing. Biar kekuatan, pertolongan, hikmat Tuhan beserta dengan seluruh jemaat Tuhan. Yang juga di dalam masa pandemi ini, dalam masa PSBB dan juga menolong memberkati jemaat Tuhan, dia lagi dalam segala aktivitas mereka dimanapun mereka berada, baik di rumah, di luar rumah, penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan, perlindungan Allah menyertai seluruh jemaat, dijauhkan dari berbagai macam sakit penyakit mara bahaya yang mengancam kehidupan kami. Biarlah Tuhan dimuliakan karena Tuhan menyertai kami, melindungi beserta dengan kami semua. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga menyerahkan persembahan kami pagi hari ini, biarlah seluruh persembahan kami dapat dipakai Allah Tuhan di tempat ini. Terpujilah nama Tuhan, dan pada akhirnya pagi ini Bapa sebentar akan mengakhiri ibadah kami dan pulang ke rumah yang masing-masing. Mohon pimpinan, penyertaan Tuhan beserta dengan kami semuanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, jemaat yang dikasih, sekarang pulanglah dan terimalah segala berkat daripada Tuhan. Maka kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah dan sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang pada kali yang